Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Biandra dengan NIM 18042187 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian investasi. Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dalam konteks investasi, istilah kesejahteraan investor berarti kesejahteraan yang bersifat moneter, bukannya kesejahteraan rohaniah yang seringkali sulit diukur. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu, atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai proses investasi. Yang pertama ada dasar keputusan investasi yang terdiri dari return dan risiko. Yang dimana return itu sendiri dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Adalah suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikan. Yang kedua, risiko. Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya, akan tetapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu seberapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Dan yang kedua, proses keputusan investasi. Terdiri dari penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset dan pembentukan portofolio, dan yang terakhir pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya mengenai bentuk investasi. Yang pertama yaitu investasi tanah dan properti. Investasi tanah dan properti ini menjadi populer, bisa jadi diakibatkan karena timbulnya kelangkaan. Yang kedua ada investasi pendidikan. Kesadaran akan pentingnya edukasi bagi anak menimbulkan banyaknya upaya dari orang tua demi menjamin pendidikan terbaik. Yang ketiga, ada investasi saham. Jenis investasi ini dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan trading saham atau dapat melalui manajer investasi sebagai pengelola dana. Yang keempat, ada investasi mata uang asing atau emas. Mekanisme investasinya Anda membeli mata uang asing, misalnya dolar, atau membeli emas saat harganya turun, lalu kemudian menjualnya saat harganya naik. Pengaruh investasi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Investasi secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenaikan investasi akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal. Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat
terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, itulah yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.